Istilah dari kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer dan juga adapun bahasa Belanda yaitu konsumen. Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principle of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk pribadi. Dan sedangkan menurut pengertian dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang PK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dan kemudian dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK, dan ada juga golongan rumah tangga produksi atau RTP. Nah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian adapun juga perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian menurut AZ Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas ataupun juga kaidah-kaidah yang bersifat mengatur. Kemudian yang mengandung sifat yang melindungi konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, yang kemudian itu berkaitan dengan barang dan ataupun jasa konsumen dalam pergaulan hidup sumber hukum perlindungan. Konsumen hukum perlindungan memiliki dasar yang telah ditetapkan yang berlaku di Indonesia, memiliki dasar hukum oleh pemerintah. Kemudian dengan adanya konsumen itu memiliki dasar hukum yang pasti. Kemudian terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya yaitu yang pertama karena permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun juga bisa disebut dengan DPR telah menyepakati rancangan undang-undang dalam RUU tentang untuk perlindungan konsumen yang disahkan oleh pemerintah selama 20 tahun diperjuangkan. Nah, RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Tujuan dan asas hukum perlindungan konsumen 1. Tujuan perlindungan konsumen, beberapa tujuan perlindungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua, mengangkat hak rakyat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang ataupun juga jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan adapun yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaannya serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tambah bersikap jujur dan juga bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan ataupun jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumennya.
Dan ada pun juga asas perlindungan dari konsumen. Satu, asas manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu asas keadilan, yang dimana dimaksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan yang ketiga ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Itu yang itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan asas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi secara langsung. Dan yang kelima, terakhir yaitu asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukumnya. Kemudian ada juga dari hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen ini sebagai pemakai barang dan ataupun juga jasa. Kemudian konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen itu adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan juga mandiri, sehingga dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketimbang menyadari haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan atau juga disebut dengan the right to safety. Kemudian konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan ataupun jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik. Kemudian ada juga secara jasmani atau rohani, terlebih terhadap barang atau jasa yang dihasilkan yang dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi. Untuk diperlukannya itu ada pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi, the right to information. Hak ini setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai berbagai informasi yang benar baik secara lisan, melakukan di berbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk. Adapun yang ketiga yaitu hak untuk memilih atau juga bisa disebut the right to choose. Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak bisa mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga tidak mempunyai kebebasan untuk membeli ataupun juga bisa disebut dengan tidak membeli. Dan yang terakhir yang keempat yaitu hak untuk didengar atau bisa juga disebut dengan the right to be heard. Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi, disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Nah, untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.